Salam sejahtera Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Renungan Harian Toraya edisi Selasa 8 September 2020 dari kitab Roma pasal 13 dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Betapa kami bersyukur di hadapan-Mu pagi ini Bapa di sorga, untuk semua kasih dan berkat-Mu. Terima kasih kami boleh menikmati udara pagi, menikmati berkat dari Tuhan. Kami akan membaca dan dibaca oleh firman-Mu. Ya Allah, Roh Kudus, mampukan kami menjadi pendengar yang baik dan menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan dari kitab Roma pasal 13 dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu, perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya, maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Demikian firman Tuhan. Amin. Tema perenungan kita hari ini, pemerintah adalah hamba Allah. Setiap orang memiliki penilaian tersendiri tentang ukuran pemerintah yang baik dan berhasil. Ada yang menilai berdasarkan cara kepemimpinannya, ada juga yang menilai berdasarkan kebijakan dan program yang ditetapkan di tengah masyarakat. Jika pemerintah melakukan hal-hal yang baik dan benar, berarti ia memimpin sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun, bagaimana jika pemerintah justru melakukan hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Hal inilah yang dialami oleh orang percaya di Roma ketika Nero menjadi kaisar Romawi. Ia bersikap sangat kejam terhadap orang Kristen. Namun dalam suratnya, Paulus mengingatkan mereka untuk tunduk kepada pemerintah. Apa alasan Paulus menyatakan demikian? Pertama, pemerintah ada dalam kedaulatan Tuhan. Itu hal yang pertama. Jika pemerintah itu melakukan hal yang jahat, maka Tuhan akan menumbangkan mereka pada waktunya. Kemudian yang kedua, pemerintah diberikan oleh Tuhan untuk menjamin keteraturan dan kemakmuran rakyatnya. Hal ini menunjukkan bahwa
pemerintah menjadi alat Tuhan untuk memastikan keadilan bagi rakyatnya. Paulus memakai kata takluk dalam hal sikap kita terhadap pemerintah. Kita tunduk kepada pemerintah dengan mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan, namun bukan berarti kita harus taat jika hal itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagai orang yang percaya, kita juga adalah anak bangsa yang harus tunduk kepada pemerintah dan melakukan kewajiban-kewajiban kita. Kita tunduk sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan, dan sebagai pemerintah yang adalah alat Tuhan harus memerintah dengan penuh kebijaksanaan. Terpuji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa syafaat. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini. Roh Kudus Tuhan terangi kami agar menjadi pelaku firman-Mu dengan baik. Kami berdoa selaku jemaat-Mu di tengah-tengah jemaat ramah. Mampukan kami sebagai orang yang percaya, yang adalah anak Tuhan, anak bangsa yang harus tunduk kepada pemerintah dan melakukan kewajiban-kewajiban dengan baik sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan. Dan sebagai pemerintah kami mohonkan berkat-Mu agar menjadi alat Tuhan yang memerintah dengan penuh kebijaksanaan. Tuhan memakai pemerintah kami dengan baik di tengah-tengah masyarakat, mengayomi masyarakat dari Presiden Jokowi sampai dengan pimpinan pemerintah ke daerah-daerah. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di sorga. Pagi ini kami berdoa untuk seluruh jemaat ramah. Tuhan memberkati di tengah-tengah tanggung jawab masing-masing, yang bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Ulang tahun, sukacita, lengkapi sukacita jemaat. Yang bersyukur atas segala yang Tuhan nyatakan, kasihi dan berkati jemaat. Kami mohonkan berkat-Mu bagi jemaat yang bergumul. Tuhan menguatkan, menopang yang dalam duka cita. Tuhan hiburkan yang dalam pergumulan karena sakit. Kami mohonkan berkat Tuhan memberkati baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Ibu Yakolina Suito, Ibu Damaris Siri, Ibu Agustina Patongloan, Ibu CH Dengen, Ibu Dorce Tumembo, Nenek Boko, Osi Rupangi, Bapak Yunus Mukdin, Bapak TR Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni Lakbur Awal, Ibu Marta Elbaso, Mikael Osi Randa Panggalo, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Ibu Ludia Kandola, Ibu Matilda Timisela, Bapak Yusuf Dengen, Bapak Yusuf YS Bane, Naftali Mina, Ibu Yohana Bura, Bapak Yakob Baru, Bapak Sugeng Prihatno, Ibu Marta Bangalino, Ibu Baharudin Dendang, Ibu Magdalena, Bapak Yohanes Sipi, Bapak dan Ibu Parinding, Bapak Aprianto Patanda, Ibu Tena, dan yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Kami mohon berkat-Mu Tuhan untuk seluruh jemaat yang saat ini mendukung dan mendoakan pembangunan gedung gereja dan ruang sekolah minggu. Berkati topangan doa dan dana dari seluruh jemaat agar pembangunan ini boleh berlangsung dalam pimpinan dan kuasa Tuhan.
Kami berdoa untuk seluruh jemaat dalam tanggung jawab pekerjaan mereka. Tuhan hadir memberkati. Kami berdoa untuk semua anak cucu jemaat yang berkarya bekerja. Tuhan lengkapi kekuatan, sukacita, yang harus sekolah dari rumah secara online. Tuhan memberkati orang tua, oma dan opa, berikan kesabaran dalam mendampingi anak cucu di dalam mereka belajar. Terima kasih Tuhan, peliharakan seluruh kehidupan kami. Biarlah setiap kami bertanggung jawab menjaga protap kesehatan dengan baik dalam menghadapi pergumulan karena COVID-19. Tuhan menolong kami semua, Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.